Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi terkait implementasi riset operasi pada pekerjaan sehari-hari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aizaul Amiri, NIM 202011323 dari kelas K. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait manajemen trafo yang pembahasannya yaitu pendahuluan, yang kedua latar belakang, lanjut analisa dan diskusi, dan yang terakhir tindakan perbaikan. Ini adalah sebuah gambaran terkait pekerjaan manajemen trafo. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas beberapa istilah terkait riset operasi, yaitu aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Kemudian, transformator distribusi adalah peralatan utama pelayanan distribusi tenaga listrik kepada pelanggan tegangan rendah untuk menurunkan tegangan utama dari sistem distribusi listrik itu 20 kV untuk menjadi tegangan pemanfaatan penggunaan konsumen, yaitu 400 volt maupun 231 volt. Manajemen trafo yaitu cara pengelolaan trafo distribusi yang bertujuan untuk meningkatkan suatu jaringan distribusi yang berkualitas dan handal. Latar belakang dari permasalahan ini terkait riset operasi manajemen trafo ini yaitu kita ketahui bersama, yaitu seiringnya bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan tenaga listrik, penggunaan trafo distribusi sebagai penyedia tenaga listrik harus diperhitungkan agar mampu melayani beban yang ditanggungnya. Apabila trafo kelebihan beban atau bisa disebut overload, maka kontinuitas penyaluran energi listrik akan terganggu karena umur trafo akan berkurang yang berdampak pada kerusakan trafo akibat panas yang berlebihan. Sehingga nantinya perlu dilakukan pemeliharaan korektif yang akan berakibat berhentinya suplai listrik kepada pelanggan PLN. Kemudian realitanya angka gangguan trafo distribusi dikarenakan kondisi overload masih relatif tinggi, sehingga harus segera dilakukan eksekusi untuk menekan semaksimal mungkin untuk menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, dan pastinya berdampak pula terhadap pencapaian target kinerja. Selain secara pelayanan dan kinerja, jika trafo mengalami gangguan juga akan berdampak pada kerugian perusahaan, yaitu dari nilai aset trafo itu sendiri, karena pada pembangunan pastinya ada nilai asetnya, nilai jasa, dan biaya-biaya yang lain. Dan hilangnya kesempatan untuk menjual energi listrik dari PLN, yaitu timbulnya ENS. Kemudian dilanjut terkait analisa dan diskusi. Kita lihat yang pertama yaitu syarat keandalan trafo distribusi. Sesuai SPLN 17 tahun 1979, pembebanan trafo distribusi yang diizinkan oleh PLN tidak boleh melebihi 80% dari kapasitasnya. Hal ini akan berakibat terjadinya overload atau overblast. Pada trafo bila ditinjau dari sisi ketegangan tinggi, primer maupun sekunder dapat diketahui dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari kapasitas daya dari trafo, yaitu akar 3 dikalikan tegangan dikalikan arus. Sehingga dari rumus tersebut kita dapat menghitung arus beban penuh. Itu persamaannya I sama dengan daya dibagi akar 3 kali tegangan. Kemudian dari persamaan tadi dan batasan yang diatur oleh SPLN, itu batasan pada kondisi trafo yang ada yaitu setiap trafo distribusi memiliki kapasitas masing-masing. Dari kapasitas tersebut bisa ditentukan arus maksimal rata-rata dan menjadi batasan juga untuk besar arus pada masing-masing fase trafo distribusi. Kemudian batasan pembebanan pada trafo adalah 80%. Sehingga kita bisa buat 3 status pembatasan pembebanan trafo. Itu yang pertama, ketika beban di bawah 50% bisa disebut sebagai kondisi underload. Yang kedua, beban
berada di antara range 50% sampai 80%. Itu bisa kita kategorikan optimal atau kondisi baik. Kemudian, jika beban berada di atas 80% dari kapasitas, itu disebut kategori overload. Sehingga hasil dari forum group discussion dan berdasarkan referensi literatur yang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memanage trafo sehingga kondisinya akan terus membaik. Yang pertama, itu menukar trafo atau mutasi trafo, change antar gardu yang mengalami overload dengan pembebanan rendah yang sudah terpasang. Jadi, antara trafo yang overload dan underload, kita tukar sesuai dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengalihkan sebagian beban daya terpasang yang dipikul trafo yang telah mengalami overblast ke trafo yang terdekat yang masih memungkinkan untuk dapat memikul beban tambahan. Nah, ini jadi dari trafo yang overload, kita lihat trafo yang berada di sekitarnya. Kalau ada yang masih underload, kita bisa split beban. Kita pindahkan beban sebagian ke trafo yang underload. Kemudian yang ketiga, pilihan terakhir menyisipkan trafo baru di antara transformator yang telah mengalami overblast dengan beban yang paling ujung. Nah, dari diskusi yang ada, jadi kita buat formula langkah tindakan perbaikan untuk memanage trafo, melakukan manajemen trafo. Yang pertama, yang pastinya kita mencari data dulu, yaitu pelaksanaan pengukuran gardu secara rutin sesuai skala prioritas, terutama daerah-daerah padat penduduk yang penambahan pelanggannya signifikan. Kemudian kita buat monitoring hasil pengukuran beban trafo dengan membuat indikator kondisi pembebanan trafo sesuai batasan yang telah ditentukan, yaitu kondisi underload, kondisi baik atau optimal, dan kondisi overload. Kemudian dari hasil monitoring tersebut dan indikator-indikatornya, kita buat perencanaan manajemen trafo dengan merencanakan mutasi trafo, mengganti maupun menukar trafo, pengalihan sebagian beban trafo ke trafo sebelahnya. Nah, kemudian yang terakhir, melaksanakan pengukuran kembali secara rutin seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi sesuai indikator yang ada. Dengan sebagai tindak lanjut, kita melakukan tindakan eksekusi efektif dan efisien. Demikian sharing terkait implementasi riset operasi dalam pekerjaan saya, yaitu manajemen trafo. Semoga pemaparan saya bermanfaat kali ini dan bisa kita implementasikan di semua unit sehingga akan mencapai kinerja yang terbaik dan pelayanan terbaik kepada pelanggan PLN. Demikian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.